Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua pecinta merpati kolong, khususnya Samarinda, Kaltim dan sekitarnya, izinkan saya memperkenalkan diri karena ini kan masih perdana saya bikin konten dalam dunia merpati kolong, khususnya untuk Samarinda dan sekitarnya dan Kaltim lah khususnya. Izinkan kesempatan ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Mas Huri. Saya tinggal di Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini izinkan saya memberikan visi dan misi. Ya, untuk teman-teman juga minta maaf. Ini masih perdana dan saya masih juga tahapnya belajar. Mungkin kata-kata saya atau mungkin pembicaraan saya agak belepotan atau mungkin ada salah-salah kata yang mungkin saya minta maaf yang berbeda karena tahapnya juga masih belajar. Ya mungkin pasti banyak kesalahannya. Untuk hari itu ya minta dukanya dari teman-teman semua, khususnya pecinta merpati kolong, untuk subscribe-nya dulu sama like-nya biar saya tambah semangat. Kemungkinan sih saya mau bikin channel masih bingung sih kemarin mau pakai apa-apa, tapi karena masukan dari teman-teman dan istri kok mungkin akan saya bikin nama Merpati Kolong Borneo. Visi misinya Merpati Kolong Borneo mungkin meluas. Saya cita-cita saya dan kepingin saya Merpati Kolong Borneo khususnya bisa ikut turnamen di nasional, membawa nama Borneo, dalam artian kan Kalimantan khususnya, kan nggak cuma Kaltim, Kalsel, Kalteng atau Kalbar, mungkin sifatnya menyeluruh. Dan kesempatan nanti kemungkinan kalau ada rezeki dikasih umur panjang sehat, insya Allah saya mungkin akan jalan-jalan ke tempat-tempat teman-teman semua yang ada di Kalteng atau mungkin di Kalsel atau mungkin Kalbar. Moga-moga terrealisasi. Maka dari itu ya minta dukungannya untuk teman-teman semua. Semoga channel saya ini bisa terus eksis. Pada kesempatan ini izinkan saya mungkin masih belum bisa review kemana-mana. Mungkin saya masih belum pede. Mungkin saya akan review dari kandang saya sendiri. Dulu saya mulai main merpati tahun 2018, masih istilahnya masih ada lapak gelatik. Baru saya dengar ada informasi ada merpati kolong kok bagus. Awalnya kan saya nggak tahu merpati kolong itu apa. Setelah saya terjun di situ kok asik gitu, makanya saya sampai sekarang saya masih berkecimpung di merpati kolong, tapi sifatnya ya bukan prioritas kerja, tetap nomor satu hiburan aja. Tapi semakin kesini kok prospeknya bagus untuk merpati kolong, semakin terus berkembang terus kita berkaca di nasional juga kan hadiahnya sudah besar-besar. Moga-moga di Kalimantan nanti, khususnya di Kalimantan lah, nggak di Kaltim, nggak di Kaltim, khususnya Kalimantan semua nanti bisa bikin event-event akbar seperti wacana sudah di bulan 8 di tempatnya Bos Dani. Ownernya saya belum kenal timnya, cuma sudah komunikasi sama Bos Dani yang ada di Kalteng. Ini ya mungkin event perdana akbar Kalimantan terbesar, mobil Ayla. Moga-moga nanti terrealisasi dan di sana nanti sukses. Mungkin titik awal untuk merpati kolong Kaltim khususnya Kalimantan bisa maju dan nanti bisa bermain di nasional, khususnya main-main di Jawa. Jadi kita bisa membawa bendera Kalimantan khususnya Borneo. Oke, untuk berikutnya mungkin saya akan review dulu. Untuk player saya sih belum layak untuk di review. Mungkin saya mau review dulu pik-pik saya. Ini ada baru dua giringan. Besok atau lusa mungkin akan giring, kita akan bawa ke lapak, mungkin akan saya latih di lapak. Beberapa terbangan mungkin akan saya tunjukkan, istilahnya untuk ini sifatnya bukan untuk pamer atau untuk apa ya, mungkin untuk saya belajar sama teman-teman untuk hiburan dulu. Jadi sifatnya bukan untuk pamer atau apa yang kanan. Ini sifatnya kan saya belum berani keluar atau belum pede, mungkin ya saya belajar dulu dari kandang saya sendiri, biik saya sendiri,
Ya dari situlah nanti kalau ada minta tolong bantuan teman-teman untuk ya subscribe, like, dan tidak ketinggalan komen, kasih masukan yang positif untuk saya, kekurangan apa, mungkin banyak kekurangannya, istilahnya begitu. Nah seperti tadi belibet kata-katanya, masih apa mikir terus istilahnya kayak apa, makanya ya murni saya belajar hanya dari YouTube nasional atau mungkin yang YouTube yang ada di Jawa, jadi yang seperti apa, jadi kan nggak ada mentor secara langsung, cuma kita otodidak melihat di YouTube yang ada. Ya moga-moga dengan seperti ini mungkin teman-teman maklum ya. Oke, biar nggak panjang-panjang, mungkin akan saya reviewkan, mungkin ada 4 yang sudah saya latih. Yang ini ya alhamdulillah kemarin dapat izin dari istri, saya diperbolehkan belanja betina dari kandang nasional Kenwood, ya istilahnya coba-coba, karena kok di sana istilahnya barometernya hasilnya kok bagus-bagus. Kalau kita nggak nyoba kan kita nggak akan tahu. Ini untuk selebihnya bukan saya untuk pamer atau untuk apa, istilahnya untuk motivasi teman-teman bagi yang masih berminat untuk beternak. Karena saya selama ini merpati saya cuma gitu-gitu aja, makanya mau nyoba tak lihat teman-teman yang ternakan sendiri dimainkan di sini, terus sampai dia lomba kok malah kerjanya lebih konsisten. Kalau yang beli player kadang kinerja ada yang bagus, ada yang enggak, kemudian malah banyak yang gagal daripada yang bagus. Makanya saya ikuti teman-teman yang beternak. Ya kemarin ada dapat rezeki sedikit, dapat izin dari istri, saya belanja ke kandangnya Kenwood. Itu saya ngambil anak kenarok, jadi langsung ke kandangnya Mas Junet, dan saya menceritakan keluh kesahnya di Kalimantan seperti apa sih caranya mengembangkan merpati. Alhamdulillah dapat masukan yang bagus dan respon yang bagus dari Mas Junet, dan ya alhamdulillah bekal saya untuk mencoba untuk bermain lebih ke depan lah istilahnya untuk merpati kolong Kaltim khususnya dulu. Oke, mau saya review dulu untuk anak-anak yang akan saya latih nanti. Ini kita review dulu ya. Ini cokro pertama, anak pertamanya, baru satu latihnya. Ya tadi saya bilang baru dilepasan 100 meter giringan kedua. Ini hari kedua, giringan kedua. Berikutnya ini anak ketiga Repsol sama Kenwood. Ini anak pertama ketiga sama lepasan di 100 meter. Lanjut, ini anak Repsol Kenwood, anak pertama yang megang selat. Ya, tadi kendalanya laranya lepas dua, jadi latihannya agak lambat, disusul sama adiknya, akhirnya bareng sama adiknya. Baru kemarin di giringan ketiga kemarin, di giringan keempat kemarin lepasan di 350 sama adiknya, ini kakak beradik. Itu anak pertama, ini anak kedua. Untuk lepasan pertama ini cokro silangan sama Kenwood, giringan kedua di lapak. Warnanya tritis selap. Untuk lepasan kedua ini Repsol silang sama Kenwood, anak yang ketiga. Oke, masih lanjut lagi. Ini anak pertama Repsol Kenwood, anak pertama 3 giringan 4 giringan, cuma prosesnya agak lambat. Kendala kemarin bulunya rontok lepas dua, harusnya sudah mencapai tapak jauh. Ini Repsol sama Kenwood anak kedua, akhirnya jarak tempuhnya sama dengan kakaknya. Kita coba mundurkan di 100 meter, cuma cuacanya ada agak gerimis. Ini cokro Kenwood anak pertama, baru nyempel satu, tritis selat. Ini ada kelihatan hujan sedikit ini.
Lanjut yang kedua, ini anak Repsol ketiga, kita coba mundurkan juga di jarak 100 meter juga. Warnanya Megan telampe apa selapil. Oke, lanjut lagi, ini anak pertama Repsol Kenwood, kita mundurkan di giringan keempatnya di 100 meter. Harusnya hari kedua, ini cuma kelapa hari pertama karena kan kemarin hujan. Lanjut terbang berikutnya sama di 100 meter giringan ketiga. Ini anak Repsol Kenwood, anak yang nomor 2. Masih tahap-tahap percobaan dulu. Oke, lanjut ini di 350, coba gandeng. Kayaknya udah berani gandeng ini, perdana. Persiapan untuk giringan berikutnya kita akan mundurkan, belajar gandeng. Enak masih. Moga-moga dia punya mental untuk gandeng. Kalau dia punya mental gandeng berarti mungkin berikutnya tarung punya mentalnya modal. Ini belum kita gandeng, ajari gandeng karena masih jalurnya masih belok-belok. Ini anak keduanya Repsol Kenwood. Masih lanjut lagi terbangan ketiga. Ini terbangan ketiga, masih di tempat semula di lepasan 100 meter karena belum berani melihat cuacanya gini. Ini Repsol ketiga giringan kedua. Ya, ini lepasan ketiga, kita coba mundurkan di 50 meter ke belakang, 150. Repsol anak pertama Megan selap. Ini berikutnya adiknya lagi, Repsol yang kedua, Repsol Kenwood. Sama lepasannya masih sekitar 150 meter. Ya, mulai dapat tenaga, tinggal prospek sedikit lagi tenaganya. Ini baru dicas. Oke. Oh, aman ya teman. Aman. Berikutnya ini Repsol anak ketiga, kita coba mundurin juga di 50 meter, berarti di 150. Aman. Untuk jalurnya enak-enak ini masih lanjut anak kedua sama di 300 meter tapi masih engkel. Coba bikin jalur bagus dulu, biar kalau udah lurus mungkin kita akan coba gandeng. Joki pelepasnya minta dimundurin berani, jadi kita coba ikutin di 200 meter giringan kedua. Aman, jalurnya bagus. Cokro Kenwood anak pertama, sampel pertama. Lanjut anak kedua, terbangan kedua Repsol Kenwood yang anak ketiga, sama di 200 meter. Itu agak lari dia, masih muter-muter. Oke, jalur masih lumayan bagus, sempat muter sekali tapi untuk perdana bagus. Cokro Kenwood anak pertama, posisi masih muter-muter, dia kaget karena di jalur baru. Oke, aman, sempat muter 2 kali. Untuk jalur aman karena masih perdana, kita mundurin di 200. Kita coba mundurnya cuma di 55 dulu karena ini masih labil giringan kedua. Oke, kita lanjut yang anak Repsol Kenwood anak ketiga, sama
masih muter, tapi sekali muter udah langsung jalur. Kemungkinan nanti lepasan berikutnya mungkin langsung, karena masih perdana untuk keluar mundur di jalur setiap 50 meter. Oke, demikianlah tadi itu beberapa terbangan di saat latihan. Nah, ini tadi maaf, pembukaan sama penutupannya sama. Saya nggak nyadar sama bajunya pas saya penutupan ini hari ke-3, 4, hari keempatnya kok pas saya pakai baju ini lagi. Nggak apa-apa, yang penting kan intinya kita sama-sama belajar untuk ini, untuk teman-teman maklumi aja. Saya berjalan apa adanya aja, jadi nggak terlalu dibikin gimana-gimana. Oke, demikianlah tadi itu beberapa hiburan aja 4 pian saya latih seperti tadi itu. Yang anak pertama, kedua Repsol sudah alhamdulillah sudah mencapai di lepasan 450 ya, mendekati istilahnya sudah mau separuh jalan. Alhamdulillah jalurnya seperti tadi itu ya, ada yang muter, ada yang tapi alhamdulillah untuk jalurnya finishnya aman semua. Dan anak-anak yang baru 2 giringan, jalan 2 giringan sudah saya mundurkan di 100 meter berikutnya, di sekitar 200, mungkin bisa lebih, antara 250. Untuk jalurnya dua-duanya bagus, enak, lebih karena cuacanya juga kan terlalu panas, pas, jadi jalurnya bagus semua. Oke teman-teman, demikianlah. Tapi jangan lupa minta dukungannya, subscribe, like, tidak ketinggalan komennya yang banyak, karena saya masih banyak masukan untuk membangun kata-kata saya, karena tahapnya masih belajar. Untuk selebihnya saya minta maaf kalau ada salah kata saya, ada salah pengambilan gambar saya, mungkin banyak masih kesalahan, karena semua kembali lagi sifatnya masih belajar dan saya membangun kepercayaan diri dulu. Kalau mungkin saya sudah percaya diri, mungkin saya akan enjoy bermain di lapangan, ambil liputan punya teman, mungkin akan saya mau lebih enjoy. Seperti YouTube-nya Bang Ruli, saya juga belajar banyak dari Bang Ruli Brewok. Untuk teman-teman juga bantu subscribe-nya sama like-nya Bang Ruli Brewok, itu seniornya YouTuber Kaltim, karena dia sebelum ada ngeliputan di Merpati Kolong pun dia ngeliput di Merpati Balap. Dia relasi lebih banyak, lebih berpengalaman. Saya juga belajar dari situ. Oke, terima kasih. Jadi tetap saya pakai channelnya Merpati Kolong Borneo biar sifatnya menyeluruh dan semua bisa menikmati. Demikianlah tadi itu ulasan saya, kata-kata saya seperti tadi ya, minta maaf kalau ada salah kata. Untuk selebihnya semangat terus, maju terus Merpati Kolong Borneo. Salam Merpati Kolong Borneo.